Oke, untuk di awal saya mungkin hanya ini ya, saya mendapatkan hasil survei penggunaan gadget di Sekolah Talenta didapatkan bahwa ternyata, mmm, banyak sekali yang sudah memiliki handphone ya, anak dari murid-murid SD-nya, dari yang, eee, dari 381 responden 91,3, koma 3%-nya sudah memiliki handphone, kemudian Megawati, iya SMP-nya iya. juga meningkat, kemudian SMA juga jauh lebih meningkat. Nah, dan jika mempunyai handphone sejak kapan nih, murid-muridnya punya gadget? Ternyata, eee, dari SD ke SMP, SMA, SD itu lebih banyak karena mungkin dengan bertambahnya kemajuan ini ya, zaman gitu. Mungkin yang SMA ini dulunya waktu SD belum punya gitu. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa, suka minjam handphone orang lain nggak gitu. Nah, di sini mayoritas tidak. Nah, kalau ini saya mempersepsikan tidak ini ada kemungkinan adalah mereka punya sendiri gitu sehingga tidak perlu meminjam atau memang, mereka punya kesadaran sendiri nih nggak perlu pakai handphone dulu gitu. Nah, kemudian kapan aku bermain gadget? Nah, yang kita ketahui, bahwa gadget itu bisa menyebabkan adiksi jika penggunaannya, berlebihan dan jika penggunaannya itu menggunakan siklus yang menyebabkan adiksi. Jadi kalau misalnya gadget itu digunakan untuk belajar, untuk membaca jurnal, untuk mengerjakan tugas, itu tidak akan menyebabkan adiksi karena siklus di otaknya, menggunakan area yang berbeda. Nah, di sini aku sering merengek dan menangis agar diizinkan bermain gadget. Nah, ini mayoritas menjawab tidak pernah. Ini juga, perlu kita, mungkin konfirmasi ya gitu. Ini kalau tidak pernahnya ini adalah karena, mereka tidak perlu merengek karena mereka sudah punya atau seperti apa gitu. Karena ini sangat berbeda ya gitu maknanya. Kemudian aku cemas apabila tidak bermain gadget. Nah, mayoritas menjawab, eee, tidak nih kalau di SD, kemudian di SMP juga tidak. Nah, ini suatu hal yang, eee, perlu kita ini nih, perlu kita waspadai ya. Kemudian berapa lama aku bermain gadget dalam sehari? Nah, ini, tidak apa ya, dengan tadinya cemas, kemudian ini ternyata penggunaannya hanya 0 sampai 2 jam, 3 sampai 5 jam gitu. Nah, ini sebenarnya perlu kita konfirmasi lagi ini ya, bagaimana kondisi yang sebenarnya. Nah, mungkin kalau untuk survei saya tidak akan terlalu berlama-lama, saya boleh bantu, eee, papa mama mungkin jika mendengar berita bahwa ada siswa kelas 6 dirawat karena kakinya patah akibat tabrak lari. Kira-kira respon dari mama papa seperti apa ya? Mungkin kalau bisa menjawab langsung atau di kolom chat. Biasanya bagaimana kalau respon dari mama papa bahwa ada temen temen anaknya nih dirawat karena kakinya patah akibat nabrak lari, seperti apa? Boleh papa mama ditulis di chat kalau mendengarkan kabar bahwa, oh ada anak kelas 6 atau anak temannya dirawat karena kakinya patah akibat tabrak lari, silahkan. Iya, kalau Miss Asti gimana biasanya? Kalau misalnya ada salah satu murid yang, dirawat nih kakinya patah gitu, biasanya respon dari temen-temennya, respon dari guru, respon dari orang tua seperti apa ya? Biasanya kalau begitu tahu, oh kakinya patah gini, terus Mhm, nanti itu akan tahu, tabrak lari atau tidak, itu kejadiannya di oke mana, terus oke, itu siapa saja yang korbannya, kondisinya baik seperti apa, dirawat di mana, baik wah panjang ya. baik. Nah, ini saya baca di kolom chat, mayoritas prihatin ya gitu, akan ada perhatian, "Rawat di mana?" Nah, begitu ya, karena pasti akan, menjenguk, akan memperlihatkan empatinya, begitu. Ini sudah, sangat baik sekali nih respon dari Bapak Ibu dan Mama Papa. Nah, jika mendengar berita bahwa sebentar.
Pada siswa kelas 6, Michael dirawat karena marah-marah karena tidak dapat diarahkan. Nah, kalau respon dari mama papa bagaimana jika mendengar berita seperti ini? Mana ini beritanya sudah beda lagi ya. Kalau yang tadi Betul, tabrak, patah kakinya betul. patah, terus kalau yang ini dirawat karena marah-marah nih. Mhm. Lebih pada emosinya. Gimana? Gimana papa mama responnya? Boleh dituliskan di kolom chat. Mengapa bisa terjadi, dokter? Katanya. Oke. Memprihatinkan. Oh, Marah kenapa? memprihatinkan. Kok bisa Oke. dirawat? Oke. Penyebab marah-marah apa? Sebabnya Oke. apa? Oke. Banyak nih. Oke. Oke. Oh, baik. Kemudian selanjutnya adalah Nggak bisa. sorry. Kemudian bagaimana respon dari papa mama semua ketika Peter yang tadi kakinya patah pulang, kemudian belum bisa berjalan nih menggunakan kursi roda. Nah, terus masuk sekolah dengan menggunakan kursi roda nih. Gimana nih responnya dari papa mama semua? Ini yang tadi ya dokter ya, yang Iya, yang kecelakaan kakinya tadi ya. patah. Terus udah pulang nih. Mhm, Nah, tapi pasti pakai kursi roda. Gimana nih? iya. Semangat, semoga cepat Oke, sembuh, dokter. semangat. Nah, Turut bagus prihatin. sekali. Baik. Semoga Ya, segera sembuh. baik. Sedih, prihatin. Mhm. Tapi bagaimana respon mama papa jika Michael yang tadi masuk, rawat inap karena tidak bisa diarahkan marah-marah, kemudian setelah pulang dari rawatan kembali relapse nih, kembali emosinya tidak stabil. Nah, papa mama gimana nih responnya? Nah, ini yang tadi marah-marah nih. Tapi setelah kembali masih tidak stabil ya. Masih main Mhm, gadget lagi. mhm, oke, Kita tunggu nih chat dari papa mama nih. Mencari penyebab, relapse-nya oke, apa? Cari mhm, penyebabnya. oke, Wah, ini ada kata-kata semangat. Wah, Michael hebat, pasti oke, bisa lebih baik. mhm, oke, ini ada kalimat relapse itu susah dihindari ya. Hmm, Oke. Oke, ajak bicara, ambil handphone-nya, prihatin. pola asuh Baik, ortu prihatin. pola asuh, baik. Bahaya sekali. Menganjurkan Oke, untuk ke psikolog jika sudah mengganggu oke. diri sendiri dan sekitar. Mhm, mhm. Oke, baik. Oke, kita lanjutin ya, papa mama, bapak ibu semua. Kenapa saya tadi menyampaikan beberapa kasus seperti itu, karena stigma tentang adiksi ini masih, negatif nih di masyarakat gitu. Tapi tadi alhamdulillah saya tidak mendapatkan tuh stigma negatif, komentar-komentar negatif dari papa mama, karena kebanyakan kalau yang saya dapatkan di poli itu justru jika dirawatnya dengan adiksi, dengan, gaduh gelisah, sulit diarahkan, komentar yang sering muncul adalah menyalahkan. Misalnya, "Oh pasti orang tuanya membiarkan tuh, nggak diperhatiin tuh." Lebih banyak menyalahkan gitu. Terus misalnya, "Oh pasti pola asuhnya nih," gitu, "nggak bener nih," gitu. Tadi Sebenarnya ada tidak dokter, pola mhm. asuh. Baik, sebenarnya tidak bisa, 100% disalahkan juga, karena adiksi ini yang kita pahami adalah suatu gangguan yang memang terjadi di otak, gitu. Sama halnya dengan kasus Peter. Peter itu kakinya patah, memang ada organnya yang rusak dan pada adiksi juga ada organnya yang rusak, yaitu otaknya. Nah, ini yang mungkin, eee, belum begitu dipahami gitu, sehingga timbul stigma negatif. Jadi bukan dibawa berobat, tapi malah, diperlakukan tidak baik, gitu. Nah, mungkin saya akan berlama-lama di slide ini supaya pemahamannya lebih, bisa kita persepsikan dengan sama ya. Jadi adiksi itu terjadi tuh tidak ujug-ujug. Adiksi itu, eee, melalui proses. Nah, harapannya dengan proses kalau bapak mama tahu prosesnya, harapannya bisa di-cut nih, jangan sampai terjadi di fase yang preokupasi namanya, di akhir. Nah, sama adalah
pada fase binge atau intoksikasi. Nah, itu ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternalnya adalah paparan nih, misalnya ngelihat semua orang pakai gadget, semua orang pakai gawai, semua orang bermain game, ya kan. Nah, faktor internal seperti apa? Misalnya rasa cemas, rasa sedih, rasa diabaikan, sehingga menimbulkan persepsi dari individu itu dia akan mencari nih gimana untuk mengatasi perasaan yang tidak nyamannya itu gitu. Kemudian individu tersebut akan misalnya oh dia Mau main turun gadget. dua-duanya. Siapa sih? Kemudian setelah main gadget ternyata oh suasana perasaannya nyaman nih gitu ya. Kemudian besoknya dia akan mendapatkan paparan yang sama, dia akan main lagi. Kemudian juga dia akan merasakan senang. Nah, itulah yang disebutkan positive reinforcement. Sehingga dia mendapatkan reward dari permainan gamenya tersebut. Nah, pada fase intoksikasi ini dia akan mengenali bahwa oh ternyata enak ya main game sehingga dia akan melakukan lagi karena dia mendapatkan rasa nyaman di situ. Nah, pada saat hal tersebut terjadi, dopamin yang ada di dalam otak kan memproduksi lebih banyak lagi sehingga rasa senang itu akan menjadi berlebihan. Nah, kemudian akan lanjut nih ke fase yang berikutnya, namanya tahap withdrawal. Nah, tahap withdrawal ini seperti apa? Jadi kalau tadi eee, individunya itu, merasakan senang dengan bermain gadget, ini dia kalau nggak main gadget, ngerasa sesuatu, "Kok agak aneh ya? Kok nggak nyaman ya?" Terus timbul rasa cemas, timbul rasa gelisah. Kemudian apa yang dia lakukan? Karena si hipotalamusnya menyimpan memori bahwa dengan bermain gadget dia akan merasakan senang, sehingga dia, oh kalau nggak nyaman berarti dia harus main gadget nih, apapun itu, game atau lihat sosial media atau apa. Sehingga tadinya yang reinforcement-nya adalah positif, dengan bermain game itu dia mendapatkan hal yang nyaman, ini dia bermain game bukan untuk mendapatkan hal yang nyaman, tapi untuk menghilangkan rasa tidak nyamannya tadi, karena sudah ada cemas, gelisah. Nah, disitulah berubah menjadi negatif reinforcement. Nah, pada saat seperti ini, anak-anak itu lebih cenderung punya resiko yang lebih besar untuk mengalami hal ini. Kenapa? Karena bagian otak yang namanya prefrontal cortex ini untuk pengambilan keputusan itu baru berkembang secara sempurna umur 21 tahun. Sedangkan bagian otak yang berfungsi untuk eee, menyimpan memori, itu sudah matang duluan nih. Jadi yang terjadi pada otak anak-anak kita, dia sudah merekam rasa senangnya, tapi untuk pertimbangannya belum sempurna sehingga, penempatan penggunaan jumlah penggunaan, jumlah durasi jamnya, mereka belum bisa nih untuk, memutuskan untuk, lebih bijak gitu. Nah, di sinilah sebenarnya fungsi dari orang tua, masuk nih gitu. Kapan sih gitu boleh main gadgetnya gitu ya, pada saat apa, berapa lama. Nah, di sini fungsi dari orang tua sehingga tidak, eee harapannya tidak sampai ke tahap withdrawal. Karena pada saat tahap withdrawal ini, selain melakukan permainan game itu karena ingin mengurangi rasa cemasnya, stimulus yang dibutuhkan juga meningkat. Kalau tadi misalnya pada saat tahap yang pertama, misalnya 30 menit atau 1 jam cukup nih menimbulkan rasa senang, gitu. Kalau pada tahap withdrawal ini nggak cukup nih yang lebih lama lagi untuk bisa timbul rasa senang seperti sebelumnya gitu. Di sinilah adanya toleransi dan withdrawal, adanya, kebutuhan yang meningkat dari segi durasi. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah ini tahap akhirnya adalah preokupasi. Di sinilah terjadinya adiksi. Preokupasi itu apa? Jadi pikirannya hanya ke gadget. Dia akan mengabaikan tugas sekolah, akan mengabaikan, kebutuhan primernya bahkan seperti mandi, makan, ibadah, itu akan diabaikan karena yang dia persepsikan adalah hidupnya hanya untuk bermain gadget. Nah inilah yang, eee, sebenarnya yang banyak datang ke poli itu justru sudah di tahap yang seperti ini. Makanya perlu
rehabilitasi, perlu intervensi farmakologi, obat-obatan gitu. Dan harapannya sih tidak sampai di tahap ini ya gitu. Harapannya hanya di tahap 1 sehingga bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Dina sehingga tidak perlu sampai ke tahap yang selanjutnya. Karena jika lebih awal diketahui tentu tidak akan terjadi sampai ke tahap adiksi. Nah, siklus kecanduan yang tadi seperti yang saya jelaskan, yaitu coping. Coping itu adalah bagaimana individu itu menghadapi, misal kayak lagi stres, dia apa nih, menggunakan apa, itu copingnya. Kemudian rasa senang berlebihan, dia bisa menyebabkan juga permainan gadget. Kemudian rasa senang berlebihan tadi itu di tahap pertama. Kemudian penggunaan beresiko ini udah impulsivitas. Tadinya yang cuma sejam, kemudian bertambah lagi. Kemudian yaitu toleransi, reaksi putus zat atau perilakunya, kemudian kompulsivitas. Sebenarnya kalau PPT saya yang lain itu sudah terwakili dengan gambar yang tadi ya. Nah, ini adalah area otak yang terlibat. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa pengambilan keputusan di prefrontal cortex ini baru matang di umur 21. Makanya eh, anak-anak dan remaja itu sangat rentan karena organ yang pengambilan keputusannya belum matang. Nah, ini tadi kita sudah singgung sebentar ya bahwa internet itu sebenarnya tidak semuanya negatif, banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa kita eee, dapatkan ya dari internet. Kita nggak perlu ke toko, kita nggak perlu untuk jauh-jauh untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan gitu, dan kita bisa seseorang yang jauh bisa menjadi dekat, demikian dengan internet. Banyak sekali, dampak internet yang kita rasakan, mempermudah untuk berkomunikasi, kemudian, mengembangkan karakter, karena banyak sekali, webinar-webinar atau kursus-kursus yang bisa kita dapatkan nih dari internet, gitu. Nah, sayangnya Indonesia termasuk, pengguna ini nih, internet yang cukup tinggi ya di dunia. Pada Januari 2021 ada survei bahwa kita termasuk 8 ini karena faktor tentunya juga karena COVID ya, COVID-19. Nah, ada game. Mungkin, saya sangat menyarankan untuk, papa mama agar mengetahui nih, karena kebanyakan orang tua yang datang ke poliklinik itu nggak tahu, "Oh ternyata ini tuh game daring ya," gitu. Jadi ada baiknya memang kita mengikuti perkembangan, eee, teknologi juga gitu, supaya kita, bisa tahu ternyata yang dimainkan anak-anak kita itu apa ya, gitu. Nah ini survei penggunaan game, selama di pandemi, karena memang rasa bosen pasti ya selama pandemi itu, eee nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi, biasanya jadinya lebih banyak ke main gadget gitu. Nah, ini ada beberapa yang sangat disayangkan ya, ada banyak berita yang tadi juga disampaikan oleh Bu Dina, bahwa efek dari internet itu ternyata juga, ada negatifnya gitu. Ada yang ada yang impulsif nih, jadi mencuri karena ingin mendapatkan, fasilitas supaya bisa bermain. Kemudian, ada yang kelelahan karena memang seperti tadi saya jelaskan kalau sudah di tahap preokupasi, dia sudah tidak peduli nih dengan kebutuhan dasarnya, makan, minum, tidur, itu sudah tidak butuh lagi, gitu. Nah, ini jenis-jenis games-nya mungkin saya lewatin. Nah, kalau ini sebenarnya saya yakin, eee Pak Mama sudah ahli ya, tinggal googling sebenarnya ini, gitu, apa aja sih gitu, adiksi zat itu seperti apa, adiksi perilaku seperti apa gitu. A yang jelas prinsipnya adalah adanya melakukan satu perilaku yang intensitasnya menjadi meningkat gitu, sehingga adanya kehilangan kontrol, gitu. Nah, ini ciri-ciri dari ketergantungan gadget, tidak dapat mengendalikan keinginan. Kemudian memprioritaskan penggunaan gadget dibandingkan kegiatan atau hobinya, sehingga yang tadinya sebenarnya mungkin dia, senang misalnya berenang, kalau berenang dia seneng gitu, nggak bisa tuh ngerasain seneng dari berenang, dari main musik, dari dengerin musik, yang dia tahu yang bikin seneng dia adalah gadget gitu, sehingga bergeser nih, penilaian dia untuk rasa senang gitu. Nah, ini adalah konsekuensi negatif dari, penggunaan, game dari internet.
obesitas terjadi karena memang tidak ada bergerak ya merekanya gitu. Jadi, duduk aja main gamenya, kemudian, depresi mungkin karena peningkatan stimulus yang dibutuhkan untuk menimbulkan rasa senang, misalnya jadi kan tidak semua orang bisa memfasilitasi nih gitu. Misalnya ternyata orang tuanya aware nih, "Kamu kok jadi sering main game?" Gitu. Kemudian diambil nih handphonenya, tapi tanpa ada, melakukan intervensi lain gitu, tidak diajak ngobrol, tidak diberikan pengobatan. Sedangkan yang menyebabkan dia senang selama ini ya gadgetnya diambil begitu saja, tapi tanpa intervensi lain nih, tanpa diajak ke psikolog atau psikiater, sehingga menimbulkan depresi gitu. Sehingga, eee, ada juga yang sampai punya ide bunuh diri. Nah, ini dampak negatif pada remaja, ada perubahan densitas saraf karena seperti yang tadi saya jelaskan, yuk ini, adiksi itu adalah nyata gitu. Sama halnya dengan patah kaki, sakit jantung, itu ada organnya yang bermasalah gitu. Adiksi juga otaknya bermasalah gitu. Jadi bukan penyakit yang disebabkan hanya karena pola asuh, hanya karena hanya karena tidak diperhatikan gitu. Jadi ini memang ada masalah di organ otaknya. Nah, adanya gangguan tidur juga, banyak sekali ditemukan ya, karena mereka, merasa sudah tidak butuh tidur gitu, karena yang kebutuhan dasar dia sudah, dikesampingkan nih dari para, pasien-pasien adiksi. Kemudian, nah ini nih yang mungkin perlu kita pahami, sebenarnya kecanduan narkoba itu sama nggak sih dengan kecanduan perilaku gitu. Nah, kalau bagian otaknya gitu, sama papa mama, bapak ibu semua. Jadi ini bukan hal yang sepele karena, eee, kalau mungkin orang berpersepsi, "Oh enggak kok ini cuman handphone gitu, daripada gunain sabu." Enggak loh gitu, ini tuh sama bahayanya, tapi bukan berarti jadi karena kalau pasien kan mempersepsikan ya, "Oh kalau gitu saya pakai sabu aja ya Dok ya?" Nggak begitu juga gitu. Jadi, saya mau menyampaikan bahwa betapa bahayanya adiksi perilaku ini karena sangat, mirip gitu dengan kerusakan yang diakibatkan oleh narkoba. Nah ini usia yang aman ya, boleh karena memang banyak sekali manfaatnya dari gadget, tapi tentu saja porsinya dan tempatnya juga harus tepat. Nah, ini apa nih yang perlu kita sampaikan pada anak? Jadi papa mama, begini, misalnya papa mama sibuk nih, punya banyak aktivitas, nggak apa-apa karena gini, tidak semua anak yang, orang tuanya sibuk itu bisa menyebabkan adiksi loh. Ada yang orang tuanya sibuk, si A, yang B juga orang tua sibuk, tapi yang menyebabkan adiksi yang terjadi adiksi cuman pada B gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang kitanya sibuk gitu, mungkin alternatifnya adalah kita memberikan fasilitas, misalnya anak diberikan, waktu atau diberikan appointment dengan psikolog misalnya, dengan Badina gitu. Dikasih waktu untuk ngobrol gitu. Tapi alangkah lebih baiknya misalnya kita sendiri sebagai orang tua untuk memberikan. Nah, mungkin, tips yang bisa saya berikan adalah pada saat anak-anak ingin bercerita dengan kita, kitanya jangan langsung merespon negatif. Kadang anak-anak itu hanya cukup didengerin aja kok. Gitu. Dan kalaupun kita merespon mungkin ada baiknya dengan menggunakan, "Oke, kamu nggak nyaman ya?" Kita validasi dulu apa yang dia rasakan. Jangan langsung "Kamu sih," gitu. Karena responnya seperti itu akan membuat anak-anak akan jadi, "Ah, ya udah deh nggak mau ngobrol lagi deh," gitu. Dia akan mencari cara lain untuk, mengatasi rasa tidak nyamannya gitu. Mungkin perlu disampaikan, "Oh, tidak nyaman ya Nak, kamu sedih ya diperlakukan seperti itu ya?" Gitu. "Apa yang Mama bisa bantu untuk meringankan perasaan kamu?" Gitu. Dan biasanya anak cuma, "Enggak kok Ma, udah cerita udah enak," gitu. Kadang kadang kita tuh udah mikirnya panjang gitu, padahal ternyata anak tuh hanya pengen didengerin aja gitu. Kemudian, ada baiknya kita sebagai orang tua tuh punya kontrol gitu. Seperti misalnya kemarin saya sama Mbak Dina juga ini ya hadir di acara TikTok, ternyata banyak sekali loh aplikasi yang orang tua itu bisa memantau nih penggunaan gadget dari anak-anak gitu dan ini sangat, baik sekali karena, eee, kalau adiksi zat, adiksi nafza, adiksi alkohol atau apapun itu, target dari kami adalah memberhentikan.
karena itu jelas tidak baik. Kalau untuk gadget, target kami bukan memberhentikan, karena banyak sekali sebenarnya efek positif gitu. Jadi targetnya adalah penggunaan yang sehat gitu. Jadi tidak di-stop gitu. Beda sekali dengan adiksi zat gitu. Kalau adiksi zat targetnya adalah berhenti. Kalau adiksi perilaku targetnya adalah penggunaan yang sehat. Nah, adanya pengawasan, seperti pastikan jadwal anak tetap teratur, menyepakati area dan waktu penggunaan gadget, pemberian reward pada anak yang mentaati aturan. Nah, ini penting ya, jangan merespon anak-anak pada saat mereka melakukan kesalahan saja. Tapi pada saat mereka melakukan suatu prestasi, kita nggak respon nih gitu, kita nggak validasi nih apa yang dia lakukan gitu. Jadinya tidak seimbang gitu. Kemudian orang tua juga dapat mengunci gadget dengan aplikasi-aplikasi yang tadi, saya jelaskan. Nah, peran orang tua agar anak tidak ketergantungan gadget ya tentu aja dengan pola asuh ya, role model. Nah, ini penting sekali. Kita tahu nih, oh anak kita nih udah ketagihan nih, terus kita ambil nih handphonenya nih papa mama, tapi kitanya sendiri main handphone di depan anak-anak kita gitu. Kan itu kurang ini ya, kurang etis. Misalnya gini, papa mama, divonis misalnya kolesterolnya tinggi nih gitu, dilarang, makan yang berlemak gitu, jeroan atau apa, terus tiba-tiba ada temen yang makan jeroan di depan, kan itu akan lebih sulit ya kita untuk menahan diri. Nah, demikian juga anak-anak. Kalau memang anak-anak kita, kondisikan supaya tidak bermain gadget, maka berikanlah contoh tersebut gitu. Jangan juga kita main di depan mereka. Kemudian adanya konsisten. Konsisten ini seperti apa? Eee, karena anak-anak yang sudah ketergantungan kan pasti akan impulsif ya, akan di awalnya. Dia akan, minta, merengek. Nah, jangan goyah gitu. Pada saat kita goyah, anak-anak itu akan ngerekam, "Oh, kalau kalau saya ngerengek ternyata dikasih nih," gitu. Jadi nanti kalau misalnya mereka diambil gadgetnya, kemudian mereka "Oh, nah, ya udah saya ngerengek aja, orang nanti dikasih kok," gitu. Jadi harus konsisten gitu. Kemudian kebersamaan, perbanyak aktivitas. Nah, ini sangat penting sekali gitu, karena sebenarnya sumber kesenangan itu enggak hanya dengan gadget gitu, dengan ngobrol, dengan berolahraga bersama, itu juga akan menimbulkan rasa senang. Nah, ini ajakan dari saya, yuk monitor penggunaan gadget anak dan ketahui gejala ketergantungan gadget. Oke, terima kasih. Luar biasa Dokter Eka. Ini banyak sekali ya mungkin pertanyaan-pertanyaan papa mama yang sebenarnya sudah sebagian besar terjawab oleh paparan dari Dokter Eka tadi. Nah, dokter, tadi kan dokter sudah menyampaikan kalau ada beberapa hal yang nanti, gimana adiksi itu seperti apa, ceritanya seperti apa, yang dibawa sampai ke tempat dokter itu seperti apa, kayak gitu kan ya. Tapi nanti kita simpan dulu lagi ya pertanyaan-pertanyaan untuk yang selanjutnya. Sekarang kita akan ke Ibu Dina, saya juga pengen manggil Mbak Dina loh sebenarnya.